welcome back to my channel, Vias Life. Hari ini guys, gue mau react lagi. Tapi kali ini request daripada subscribers gue guys, oke? Jadi inilah 10 bandara tersibuk dan termegah yang ada di Indonesia. Jadi subscribers gue itu suruh gue bikinin reaction tentang 10 bandara yang tersibuk di Indonesia ya guys. Jadi gue itu setahu gue bandara itu sibuk-sibuk juga, tak terlalu sibuk gitu ya guys. Tapi ini kedengarannya seperti terlalu sibuk, mungkin karena banyak para wisata yang datang ke Indonesia karena keunikan di Indonesia ya guys. Oke, jadi di sini gue bakal react sesibuk apakah bandara di Indonesia itu guys. Jadi gue penasaran nih. Belum reactionnya dimulai, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru yang gue upload. Yuk kita mulai. Topik populer guys. Bandara merupakan tempat bagi kita untuk naik pesawat terbang. Benar. Melangsungkan penerbangan menuju tempat yang kita inginkan. Bandara sendiri merupakan singkatan dari bandar udara yang berarti fasilitas tempat untuk berlabuhnya suatu pesawat terbang. Terdapat banyak bandara di... Oh, jadi kalau di Indonesia itu dipanggilnya bandara karena gue lupa sih, bandar udara gitu ya guys. Indonesia, apalagi mengingat wilayah Indonesia adalah sebuah kepulauan, sehingga untuk pergi dari satu pulau ke pulau lainnya tidak hanya menggunakan jalur laut saja, tetapi juga membutuhkan transportasi udara. Bandara di Indonesia ada yang memiliki status sebagai bandara internasional. Indonesia memang gede banget ya guys. Gue itu nggak bisa berpikir udah guys. Emang Indonesia itu gede banget guys, karena mau pergi ke pulau yang lainnya juga bukan hanya menaiki kapal ya guys, tapi harus menaiki kapal terbang juga gitu, pesawat terbang ya. Ada juga yang hanya berstatus bandara domestik saja. Indonesia kini memiliki beberapa bandara yang sudah modern dan berfasilitas canggih guna menunjang kegiatan penerbangan dan kenyamanan dari para penumpang pesawat terbang. Penasaran bandara apa saja kah itu? Penasaran sih. Bandara tersibuk dan termegah di Indonesia. Namun sebelumnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa like dan share videonya agar bersama kita berbagi info menarik lainnya. Siap bos. Terima kasih. Sama-sama bang. Sultan Mahmud Badarudin II. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II terletak di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah sekitar 234 hektar. Nama Bandara Sultan Mahmud Badarudin II diambil dari nama seorang Sultan Palembang, yang dimana semasa hidupnya dikenal sangat gigih melawan penjajahan Belanda dan kemudian diasingkan ke Ternate. Namanya kemudian kini diabadikan ke dalam nama bandara yang ada di kota Palembang. Keren ya guys. Bandara ini berjarak sekitar 12 km. Bandara ini dinamakan kayak spesial banget buat orang dulu yang udah berjuang melawan Belanda gitu ya guys. Yaitu Sultan Mahmud. Gue nggak tahu lagi namanya. Pusat kota Palembang dengan dilengkapi 18 counter check-in, terminal di bandara ini mempunyai kapasitas pelayanan penumpang sekitar 1,6 juta orang per tahunnya. Minangkabau. Bandara Minangkabau terletak di Padang, Sumatera Barat. Mulai dibangun pada tahun 2001 dengan luas 482 hektar. Baru saja bandara ini mengalami kondisi di mana jumlah penumpang pesawat jauh melebihi kapasitas. Tepatnya pada tahun 2018 lalu, di mana jumlah penumpang jauh melebihi kapasitas guys, rame banget guys. Sampai 4,13 juta orang. Padahal kapasitas bandara hanya mampu menampung 2,3 juta penumpang. Pesatnya pertumbuhan penumpang ini tidak terlepas dari bergeliatnya sektor pariwisata. Rame banget guys. Dan perekonomian di Sumatera Barat. Menyusul kondisi itu, PT
PT Angkasa Pura II telah memiliki rencana untuk mengembangkan terminal hingga 2 kali lipat. Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaludin Gila mengatakan, banget ini guys. Mau diluasin lagi ya guys, 2 kali lipat. Karena rame banget gitu. Kalau udah diluasin mungkin lagi rame guys ya. Mungkin dia akan meluasin 3 kali lipat mungkin, siapa tahu ya guys. Karena itu sebenarnya udah gede banget sebenarnya. Tapi karena orangnya tuh rame banget, saking banyak banget, jadi mereka itu harus membuat 2 kali lipat gitu. Baru gue ngerti ya guys, kalau bandara di Malaysia ini yang gue tahu, gue nggak tahu punya berapa, yang gue tahu hanya punya 2 ya guys, KLIA 1 sama KLIA 2 gitu. Dan orangnya ya normal-normal aja, nggak rame-rame banget, nggak dikit-dikit amat gitu, normal gitu. Kalau yang ini gue nggak bisa ngomong udah guys, ini rame banget nih guys. pengembangan terminal akan membuat Bandara Internasional Minangkabau dapat menampung hingga 5,7 juta penumpang per tahunnya. Gila banget guys. Syamsuddin Nur. Awalnya, bandara ini bernama Pangkalan Udara Ulin Banjarmasin, lalu diubah namanya menjadi Pangkalan Udara Syamsuddin Nur pada tahun 1970. Hal ini dilakukan untuk menghormati jasa kepahlawanan Letnan Udara 1 Anumerta Syamsuddin Nur. Syamsuddin Nur adalah putra daerah Kalimantan Selatan yang gugur dalam melaksanakan tugas kenegaraan di Angkatan Udara Republik Indonesia. Bandara Syamsuddin Nur memiliki luas area sekitar 257 hektar dan berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Banjarmasin. Bandara udara ini mempunyai terminal domestik dengan luas sekitar 9.943 meter. Pada awal 2013, bandara ini melayani 5,5 juta penumpang, padahal kapasitasnya hanya untuk 4 juta penumpang saja. Sibuk banget guys. Yang kerja di bandara ini pasti stres ya guys. Pasti macam aduh capek banget gue, ramai banget nih, kapan mau berhenti nih guys, kapan mau berhenti gitu. Hang Nadiem. Bandara Hang Nadiem merupakan bandara bertaraf internasional yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nama bandara ini diambil dari seorang laksamana terkenal dari Kesultanan Malaka bernama Hang Nadiem. Dengan luas sekitar 1.760 hektar, bandara ini termasuk ke dalam daftar bandara udara terbesar yang ada di Indonesia. Selain itu, Bandara Hang Nadiem juga memiliki landasan pacu dengan panjang 4.025 meter, menjadikan bandara ini sebagai pemilik landasan pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan kondisinya saat ini, Bandara Hang Nadiem dapat menampung 18 pesawat berbadan lebar dengan jenis Boeing 747, Boeing 767, Wow. Boeing 777. Ini ada di Kuala Lumpur, Malaysia, benar-benar guys. Ini Bandara Batam ya guys. Emang Bandara Batam itu adalah salah satu koneksi untuk pergi ke Indonesia gitu. Ya, apa yang gue tahu sih. Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau dikenal dengan Bandara Sepinggan berada di kota Balikpapan. Merupakan salah satu bandara udara terbesar dari 13 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dengan 21 konter check-in di dalamnya. Nama Bandara Udara Sepinggan diambil dari nama kelurahan di Balikpapan di mana bandara ini berada. Bandara ini Bagus banget ya guys. Semua bandara-bandara itu dibagi nama orang-orang yang udah berjuang dulu-dulunya itu guys. Ini bagus banget karena mereka itu mau mengingatkan dan menunjukkan kespesialan di Indonesia gitu. Aduh, mulut gue jadi berbelat-belit deh. Jadi orang luar itu kayak para wisata itu bisa tahu, oh ini kok kenapa sih namanya nih Bandara Sultan Mahmud. Lalu dijelasin sama orang Indonesia gitu. Jadi orang itu wow, unik banget ya. Jadi orang-orang luar juga bisa tahu siapa yang berjuang gitu. Kalau orang itu kelupa namanya bisa inget kembali gitu. Bagus ya guys. dengan konsep
konsep futuristik modern. Karena konsep tersebut, bandara ini memiliki banyak tanaman hidup di dalamnya, lengkap dengan burung yang terkadang masuk ke lobi bandara. Wow. Bandara yang diresmikan sejak tahun 2011 ini memiliki fasilitas yang sangat luar biasa. Ruang tunggu di setiap gate-nya bergaya modern dan tidak kaku dengan kursi berbentuk setengah lingkaran. Selain itu, para penumpang juga bisa menikmati fasilitas lainnya, seperti foto booth suku Dayak, iPod Cinema, reading Wow. corner, dan ruang bermain anak, yang bakal bikin mereka tak rewel karena Upin-ipin bosan. guys. Keren ya guys. Kuala Namu. Meski masih terbilang bandara baru di Indonesia, tetapi Bandara Kuala Namu berhasil mencuri perhatian Indonesia karena dikatakan sebagai bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Wow. Jadi ini Kuala Namu ini adalah bandara yang terbaru ya guys. Tapi ya cukup terkenal juga gitu. Kuala Namu Karena adalah terbesar. bandara yang dibuat untuk menggantikan Bandara Polonia di Medan yang sudah tidak bisa menampung penerbangan yang cukup padat untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Dengan ragam fasilitas canggih dan kehadiran kereta cepat dari bandara menuju pusat kota Medan, membuat Bandara Kuala Namu ini layak menjadi bandara kebanggaan masyarakat kota Medan. Bandara ini dibuka pada 25 Juli 2013. Bandara Kuala Namu juga mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Sultan Hasanuddin. Salah satu Sultan bandara di Hasanuddin, Indonesia ya. yang terkenal dengan bangunannya yang unik adalah Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara kebanggaan masyarakat Makassar ini mengadaptasi dari kapal pinisi khas suku Bugis dan Makassar sebagai bentuk bangunannya. Selain itu, langit-langit bangunan yang tinggi bermotif garis-garis layaknya kain mandar dengan jendela raksasa yang menjulang tinggi. Asal-usul nama bandara ini adalah dari nama Raja Goa ke-16 kelahiran Makassar. Pada tahun 2016, Bandara Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar The Most Improved Airport in Asia Pacific dan juga Airport Service Quality. Sementara pada tahun 2017, bandara ini mendapatkan predikat bandara terbaik Indonesia versi majalah Bandara. Keren, Fasilitas yang diberikan juga tak kalah lengkap dari bandara lainnya. Sampai masuk majalah ya guys. Ini keren banget ya guys. Oke, Wow. tapi normal-normal aja sih kalau bandara-bandara itu masuk majalah. Tapi mungkin yang masuk majalah itu hanya bandara terbaik ataupun cara layanannya gimana gitu ya guys. Seperti pijat refleksi, hotel, berbagai gerai makanan tradisional, hingga barat musola, dan masih banyak lagi yang lainnya. Murah Rai Ngurah Rai. menjadi salah satu lokasi wisata populer Indonesia di mata dunia. Tentunya Bali memiliki bandara yang sangat megah. Bandara Internasional Bali ya, guys. Igusti Ngurah Rai memiliki reputasi yang baik di dunia. Bahkan bandara ini ditetapkan sebagai bandara ketiga terbaik di dunia tahun 2016. Penghargaan tersebut tentu tidak didapatkan begitu saja. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai terbukti memiliki fasilitas yang bakal bikin kalian betah. Mulai dari fasilitas check-in, security screening, pertokoan, restoran, hingga family toilet melengkapi bandara ini. Udah lengkap banget ya guys. Juanda Juanda. menjadi salah satu kota terbesar di Jawa Timur, membuat Surabaya harus membuat bandara yang mampu menampung semua kebutuhan warganya. Oh, Juanda ini gue di Jawa Timur ya guys. Gue sempet pernah sampai ke sini ya guys, karena gue itu Wow. balik kampung gitu sama ibu gue, orang tua gue. Jadi gue itu turunnya di Bandara Juanda ini guys. Lalu om gue itu ambil gue sama mamaku gitu guys. Oke, jadi ini gue udah pernah pergi ya guys yang ini. Bandara Juanda adalah jawabannya. Dengan lalu lintas penerbangan yang cukup padat, Bandara Juanda jadi satu-satunya pintu masuk jalur udara menuju Surabaya dan kota-kota lain. di Iya Jawa benar, karena kampung gue di Surabaya jadi fix banget gue udah pernah pergi sini ya guys. Tapi umur gue masa itu baru 14 tahun ya guys. Dan sekarang gue umurnya 21 tahun, jadi udah lama banget gue udah nggak balik kampung, oke. Jadi doain supaya gue bisa balik ke kampung gue dan insya Allah gue bisa bikin vlog ya guys. Jadi kalian bisa lihat ini no fake no burik-burik gitu ya guys.
Itu saja membuat bandara ini memiliki fasilitas yang canggih dan juga desain yang begitu megah. Bandara Internasional Juanda adalah bandara tersibuk kedua di Indonesia berdasarkan pergerakan Iya pesawat sih. dan penumpang. Gue setuju ya. Karena masa gue sampai di situ rame banget sampai om gue itu nggak keliat guys. Ya, nggak keliat, hilang gitu guys, hilang. Oke. Diperkirakan mampu menampung 13 juta hingga 16 juta penumpang per tahunnya. Bandara Juanda terletak di kota Sidoarjo yang berdekatan dengan kota Surabaya di Provinsi Benar. Jawa Timur. Nama bandara ini diambil dari nama Juanda Kartawijaya. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Siapa yang tak kenal bandara yang satu ini? Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah bandara kebanggaan Indonesia. Karena dari sinilah kebanyakan wisatawan asing masuk ke Indonesia. Bandara ini disebut sebagai bandara paling sibuk Jadi para wisata itu kebanyakan pergi ke bandara ini guys ya. Indonesia dan membuat fasilitasnya harus terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Bandara yang diambil dari nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama ini mulai beroperasi pada tahun 1985, menggantikan Bandara Udara Kemayoran di Jakarta Pusat dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Bandara ini juga merupakan bandara terbesar yang ada di Indonesia. Bandara ini dirancang oleh arsitek asal Prancis Paul Andreu dan berdiri di atas tanah seluas 18 km Oleh di orang kota Prancis, Tangerang, guys. Banten. Jadi di Jakarta ya guys. Oke guys, video udah habis. Jadi sampai di sini doang captionnya. Jadi gue itu hanya pernah pergi ke satu bandara, yaitu Bandara Juanda ya guys. Karena gue itu daripada Malaysia pergi balik kampung sampai ke Surabaya. Emang di situ ya guys. Gue nggak fake, oke? Oke, kalian harus percaya gue. Ini yang beneran deh. Gue bisa bikin video sama ibuku juga kalau kalian mau bukti ya guys. Oke. Tapi Bandara Juanda itu emang gede banget karena bisa menampung 16 juta orang guys. Bisa kebayang nggak tuh? Wow. Aduh, gue itu dulu masa umur 14 tahun itu nggak tahu apa-apa ya guys. Tapi emang rame banget ya guys. Jadi gue udah gede ini, gue udah ambil tahu tentang Indonesia gimana. Jadi makasih buat requestnya ya. Makasih banget, menarik. Dan gue juga bisa ceritain ya, gue itu pernah sampai ke bandara itu. Makasih banget. Jadi buat kalian yang mau nge-request video apa lagi, kalian bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru yang gue upload. See you guys in next video. Bye.